Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu dan bermuajahah di Masjid Baitur Rahmah ini. Saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yaitu hikmah dalam ketaatan dan cobaan. Untuk mengantarkan tema ini, saya ingin menyampaikan satu kisah yang dulu saya dapatkan dari guru saya terkait salah seorang ulama yang hidup di akhir abad pertama Hijriyah yang bernama Imran bin Hittan Asy-Syaibani. Ini kisah yang sangat menarik. Imran ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang alim, tetapi tidak diberikan oleh Allah wajah yang tampan. Jadi ini kiai, ini ulama, tapi mukanya itu di bawah standar BPS, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara, ini mukanya ini untuk tidak mengatakan buruk rupa seperti yang ditulis di dalam banyak sejarah. Ini adalah Imran bin Hittan, orangnya pintar, orangnya cerdas, tetapi tidak diberi oleh Allah rezeki berupa ketampanan. Tetapi pada saat yang sama, Imran yang buruk rupa ini itu diberi rezeki oleh Allah punya istri yang sangat cantik. Ini hidupnya tidak enak, Pak. Ya, jalan kemana-mana itu pasti orang mengatakan apa wiridnya. Ya, bagaimana mungkin orang yang buruk rupa tiba-tiba memiliki istri yang sangat rupawan? Apapun yang terjadi setelah keduanya menikah, ini Imran bin Hittan itu punya kebiasaan, Pak. Kebiasaan beliau di pagi hari itu kalau bangun, itu beliau selalu ke sebelah kiri menatap cermin melihat mukanya. Kemudian setelah menatap cermin melihat mukanya, itu menatap istrinya yang cantik. Setelah menatap cermin dan menatap istrinya, setiap pagi Imran bin Hittan ini kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka karena ini dilakukan berulang kali, istrinya itu penasaran. Maka dia bertanya, abang, kalau istilahnya orang Betawi, abang ini kenapa ya? Setiap pagi, setiap bangun dari tidur, itu abang selalu melihat cermin. Setelah melihat cermin, abang menatap wajah saya, kemudian abang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Imran bin Hittan? Begini istriku, aku ini setiap pagi itu tidak lupa bercermin melihat wajah asli saya yang buruk rupa ini. Saya lihat kenyataan bahwa saya ini orang yang memiliki rupa yang buruk. Tetapi kemudian saya menatap wajahmu yang cantik itu untuk mengingatkan saya kepada Allah. Betapa besar karunia Allah, saya yang buruk rupa itu ditakdirkan berjodoh dengan engkau yang rupawan. Maka setiap pagi saya tidak akan pernah lupa untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa ini. Maka mendengar jawaban itu, istrinya itu bergumam di dalam hati, ini istri, ini suami saya. Ini suami yang beruntung betul, karena dia rajin bersyukur kepada Allah.
maka nanti nikmatnya itu akan Allah tambahkan. Kalau bahasa ekonominya ini buy one get one, Pak. Buy one get one-nya di mana? Kata istrinya, kalau suami saya itu mendapatkan saya yang cantik, tidak melupakan dia dari Allah, ingat terus kepada Allah, maka nanti suami saya ini sepertinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam apa ini? Surga. Nanti kalau masuk surga, maka suami saya itu akan mendapatkan istri saya ini akan dirubah oleh Allah menjadi semakin apa ini? Cantik. Jadi Bapak jangan pernah punya persepsi yang salah tentang bidadari surga. Ya, sama ibu-ibu itu kalau ngajinya ndak hatam, itu nanti punya persepsi yang salah. Salahnya di mana? Ibu pasti akan mengatakan, suami saya itu untung betul, masuk surga dapat bidadari. Lalu saya yang perempuan itu dapat apa? Ingat Bu, ibu itu kalau ibadahnya rapi, hatinya bersih, nanti ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, maka bidadari surga itu ibu. Gitu loh. Dulu saya pernah ngaji sama guru saya. Itu ada murid, sama-sama murid teman saya. Itu nggak sabar protes kepada guru saya. Ketika guru saya itu cerita tentang bidadari surga. Jadi nanti ada orang Pak, dimasukkan sama Allah ke dalam surga. Itu ngelihat perempuan pertama di pintu surga, di istana yang Allah janjikan, dia kaget betul. Begitu dia ditakdirkan masuk ke dalam surga, wa futihat abwabuha itu dalam Al-Quran, maka malaikat penjaga surga itu mengiringi orang laki tadi. Kata malaikat, ini kamu karena ridho dan rahmat Allah dapat istana di surga, ayo saya antar. Diantar ini Pak. Begitu sampai di depan istananya di surga, itu bertemu dengan perempuan yang cantiknya luar biasa. Maka orang ini ngomong sama malaikat, malaikat ini ya hurun ain, ya bidadari surga yang Allah janjikan kepada saya. Kata malaikat, bukan, ini security. Masya Allah, kagetnya luar biasa Pak. Ada security cantiknya kayak begitu. Loh, ini belum bidadari. Ini kan masih di depan pos security ini. Kata siapa ini? Kata malaikat. Masuk ke dalam, ketemu lagi Pak, dengan perempuan yang cantiknya luar biasa. Ditanya sama dia, ini malaikat yang namanya bidadari? Bukan yang ini. Ini tukang kebun sedang bersih-bersih rumput di sekitar istanamu di surga. Kagetnya luar biasa. Tiap ketemu perempuan cantik, itu dia nyangka kalau ini bidadari surga. Tapi setiap itu jawaban malaikat, bukan, bukan, bukan. Ini asisten rumah tangga, ini nanti pelayan. Dia berpikir, kalau pelayannya kayak gini, kalau security-nya kayak gini, kalau asisten rumah tangganya kayak gini, lalu bidadarinya kayak apa? Maka begitu sampai di bagian yang paling dalam dari istana, itu malaikat bilang, tenang, kamu nanti akan bertemu dengan bidadari surga. Itu ada di dalam kamar menunggu. Maka orang ini Pak punya ekspektasi yang luar biasa. Kayak apa cantiknya itu bidadari, sementara yang di depan saja yang bukan bidadari, untuk ukuran Pak, ukuran nih di Jakarta Selatan ini udah cakep banget gitu loh. Untuk ukuran Pondok Labu Pak, Masya Allah, ini ratu kecantikan dunia, itu ternyata bukan bidadari. Begitu dia membayangkan kayak apa, ditegur sama malaikat, tenang, sudah kau masuk ke dalam kamar itu, kamu ndak usah grogi, ndak usah takjub, karena sejatinya kamu sudah kenal dengan bidadari itu. Mendengar kenal, orang itu bertanya, malaikat, kenal di mana saya dengan bidadari itu? Kata malaikat, kenal betul kamu. Di dunia dulu kamu sudah setiap hari dengan bidadari itu. Maka tanya, siapa itu? Istrimu. Dengar kata-kata istrimu itu, ada teman saya orang Arab itu, tak angkat tangan sama dosen itu ngomong, Ustadz,
tolong dicek dulu itu hadisnya sahih apa dhaif. Kenapa? Karena dia tidak berharap, ya Allah saya berharap ketemu bidadari di surga, kok balik-balik istri saya juga gitu. Apa kata malaikat? Jangan khawatir, bidadari surga itu istrimu yang sholihah. Kalau dia sholihah di dunia dan akan menjadi jodohmu sampai akhirat, maka sebagaimana wajahmu dirubah muda oleh Allah. Bapak kan belajar itu, ya. Nanti yang tua-tua ini, Pak, tenang aja, Pak. Ubannya hilang sendiri, nggak usah disemir gitu, ya. Ya, kita yang tua ini, muka-muka yang mulai keriput ini, itu nanti masuk surga, itu kan dirubah sama Allah, muda semua, agar tidak menghilangkan estetika surga. Dibuat sama Allah orang itu di usia yang seger sama semua, sebagaimana Allah mengembalikan engkau ke masa mudamu yang gagah dan tampan, maka istrimu itu yang dulu di dunia seperti biasa-biasa saja, itu kalau beribadah yang baik, lurus dalam memegang agama, nanti masuk surga itu jadi orang yang paling apa ini? Paling cantik. Jadi kalau ibu-ibu di belakang ini merasa kurang glowing, enggak apa-apa, Bu. Enggak usah pikir cari skincare yang mahal. Cukup banyak beribadah kepada Allah, memiliki qalbun salim, nanti bertemu dengan ridho Allah dan rahmatnya di dalam surga, maka orang tadi akan menjadi perempuan yang paling apa ini? Cantik. Maka istrinya Imran bin Hitton itu terfikir, Pak, kalau suami saya setiap pagi alhamdulillah, 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 maka nanti suami saya ini kan akan masuk surga dengan apa ini? Dengan hamdalah, dengan rasa syukurnya kepada Allah. Maka istrinya, Pak, itu nggak mau kalah. Kalau suaminya tiap pagi menatap istrinya untuk menyaksikan buruk rupa ini bersanding dengan perempuan yang rupawan, dia bawa nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, maka istrinya bilang, saya tidak boleh kalah sama suami saya. Maka dia melakukan hal yang sama, Pak. Kalau malam sebelum tidur, itu suaminya, istrinya itu menatap cermin, dia tatap wajahnya yang tampan, yang cantik. Setelah dia menatap wajahnya yang cantik di cermin, dia menatap wajah suaminya yang wajahnya itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini Masya Allah, ini cerita, Pak, ringan tapi penuh hikmah ini. Maka setiap istrinya itu menatap kaca, dia niru suaminya, mengatakan alhamdulillah yang menjadikan saya ini perempuan yang cantik. Tapi begitu menatap wajah suaminya, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata istrinya? Ya Allah, saya yang cantik ditakdirkan untuk mendapatkan suami yang buruk rupa. Saya percaya secantik apapun saya itu tidak akan mendapatkan jodoh kecuali jodoh itu yang memang ditakdirkan oleh Allah kepada saya. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, saya cukup berserah diri kepada Allah, karena saya yakin innalillah, kita semua ini dimiliki oleh Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan saya pun nanti akan kembali kepada Allah. Maka kata perempuan tadi, kalau suami saya nanti masuk surga karena pandai bersyukur, maka saya ingin masuk ke dalam surga karena pandai bersabar. Coba lihat, Pak. Jadi bapak-bapak ini, kalau diberi oleh Allah, diberi apapun, itu statusnya harus sama. Kita ini kadang-kadang membeda-bedakan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau dikasih uang, itu alhamdulillah. Kalau dikasih sakit, jarang yang hamdalah. Ya, kita ini sekarang, Pak, dikasih nikmat aja masih tapi.
Ya, saya tanya sama kawan saya, tanahmu yang di Pondok Labu itu laku? Alhamdulillah laku, tapi masih pakai tapi cuma 30 juta 40 juta 1 meter, Pak. Coba 40 juta 1 meter itu masih pakai tapi, Pak. Lihat nih. Orang yang seperti ini itu tidak akan pernah hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bahagia itu, Pak, orang yang tawajuh, yang tujuannya itu adalah Allah. Dia tahu apapun yang Allah berikan kepada saya, kalau nanti dari apa yang Allah beri itu mendekatkan saya kepada Allah, maka pemberian itu sejatinya adalah nikmat. Apapun yang datang ke tangan saya menjadi kuasa saya, kalau apa yang Allah berikan kepada saya itu menjauhkan saya dari Allah, maka sejatinya yang terlihat indah itu menjadi apa itu? Racun. Yang terlihat karunia itu sejatinya adalah azab. Sementara sesuatu yang terlihat azab dan musibah, kalau mendekatkan diri kita kepada Allah, itu sejatinya adalah nikmat. Kita ini kalau dapat duit itu alhamdulillah. Padahal kadang-kadang duit kita itu menjauhkan kita dari Allah. Sering kan kita kalau lagi awal bulan itu tidak punya uang, itu rajin sholat duha. Ya, begitu uangnya datang tidak duha lagi, ada di Citos, kan begitu loh. Kenapa ada di Citos? Karena keinginannya sudah tercapai. Berapa banyak dari kita itu ketika memegang nikmat dari Allah itu kehilangan nikmat beribadah dan nikmat berdoa kepada Allah. Dan berapa banyak dari kita yang ketika diberi oleh Allah himpitan dalam kehidupan, itu kita merasakan kenikmatan bersama dengan Allah. Jadi kadang-kadang Allah memberi sesuatu itu tujuannya agar orang itu mengingat kepada Allah. Jadi kalau kita dikasih sakit, Pak, dikasih sakit, itu kadang-kadang kita perlu untuk mengatakan alhamdulillah, gara-gara sakit saya rajin jadi baca Al-Quran. Ini lihat, kita kalau lagi sakit, Pak, sama takut mati, itu biasanya diingat Allah. Nanti kalau takut matinya hilang, itu lupa sama Allah. Saya kadang-kadang kalau naik pesawat, Pak, itu imannya juga nggak benar. Ya, saya kalau naik pesawat itu kadang-kadang imannya nggak benar. Saya kemarin karena melakukan penerbangan panjang di luar negeri, saya cari penerbangan yang paling bagus. Saya naik Singapore Airlines. Begitu naik SQ, dapat pesawat yang paling baru produk Airbus. Itu lupa doa. Kenapa? Karena saya yakin dengan kemampuan manusia ini. Saya katakan ini pesawatnya baru, pesawatnya besar, pesawatnya canggih, pilotnya tadi kelihatan seperti pilot senior. Maka kemudian kadang-kadang saya lupa apa ini? Berdoa. Begitu lupa berdoa, itu Allah kasih cobaan yang luar biasa. Turbulensinya ampun-ampunan. Saya pikir, ya Allah, saya tidak pernah menyangka bahwa produk yang canggih buatan manusia sebagai satu kesempurnaan karya manusia pada peradaban modern, itu ternyata ketika sudah ada di angkasa, itu jatuhnya sama saja antara yang besar dan yang kecil. Itu kalau sudah maunya Allah, tidak ada yang mampu berhadapan dengan siapa ini? Kuasa Allah. Di situ kita kembali kepada apa ini? Doa. Sama saya kemarin itu dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin itu pesawat normal betul. Pilot Garuda itu bilang sebentar lagi kita prepare for landing. Sudah kelihatan mau apa ini? Landing. Tiba-tiba saya perlu berputar di atas Kalimantan Selatan itu lebih dari 1 jam 15 menit. Kenapa? Tiba-tiba ada angin dan hujan deras di Banjarmasin. Pesawat itu 2 kali, Pak, berusaha untuk apa ini? Landing. Bahkan bandara itu jelas di bawah saya ketika dia mau memutuskan untuk apa ini? Landing. Tapi pilotnya memutuskan untuk terbang lagi.
Dia katakan kita akan berputar selama kurang lebih setengah jam. Saya berpikir, ini pilot ini kan kayak orang main judi. Dia berpikir setelah setengah jam, ini cuaca akan membaik dan kita akan apa ini? Landing. Bagaimana seandainya cuaca tidak membaik, kemudian bahan bakar semakin menipis untuk ke sepinggan Balikpapan yang asalnya cukup, tapi menjadi tidak apa ini? Cukup Pak. Begitu setengah jam ini Garuda muter, itu tasbih saya mulai bergerak. Yang asalnya tasbih itu cuma nempel di sini aja. Tiba-tiba tasbih saya bergerak ini. Kenapa? Ini setelah setengah jam nggak landing. Saya lihat jam tangan saya. Seandainya kita balik lagi ke Jakarta, maka kita sudah landing di Soekarno-Hatta. Ini masih muter-muter di atas. Saat itu Bapak, yang asalnya saya ngantuk jadi nggak ngantuk. Yang asalnya kepengen tidur jadi kepengen apa ini? Zikir. Maka sejatinya Allah sedang mengingatkan saya, kamu sudah lama naik pesawat tidak pakai doa yang panjang, cuman baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi dan sebagainya pendek yang kamu baca. Sekarang kata Allah, saya ingin kamu berdoa yang panjang-panjang, dan itu terjadi Bapak. Jadi apapun dalam hidup ini, kata Sufi Agung Ibnu Athaillah itu, tujuan kita itu adalah Allah. Maka man lam yuqbil alallahi bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Orang yang tidak bisa juga ingat kepada Allah bimulatafatil ihsan, sudah banyak Allah kasih kebaikan di negeri ini, masih lupa menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Masih banyak orang Indonesia yang lalai bahwa ekosistem kehidupan itu tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan manusia, tetapi keserasian dan harmonisasi dengan alam itu perlu dijaga. Allah ingatkan dengan banjir misalnya, Allah ingatkan dengan kayu yang tumbang, Allah ingatkan dengan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Itu tujuannya bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah sayang kepada kita. Coba beberapa tahun yang lalu kita ini dikasih ujian yang sangat berat, namanya COVID Pak. COVID itu kata teman saya yang ahli virus, itu seandainya virus COVID sedunia Pak, sedunia virus COVID itu dikumpulin, itu cukup Pak, ditaruh di air galon kosong itu, dikosongin airnya, semua virus COVID itu dimasukkan ke tempat galon yang jangankan yang besar, yang separuh itu saja, itu virus COVID sedunia cukup untuk diletakkan di situ. Tapi Bapak bisa lihat, hanya Allah kasih virus kecil yang tidak terlihat di dunia ini, maka semua yang dihasilkan oleh peradaban manusia hari itu rasanya Pak, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ilmu apapun yang terlihat hebat kemarin itu semuanya tunduk, sujud, kalah di hadapan virus yang bahkan tidak bisa dilihat oleh apa itu? Mata. Coba kita lihat. Ilmu teknologi pertahanan, teknologi keamanan, teknologi kesehatan, teknologi apapun hari itu kalah dengan yang namanya apa ini? COVID. Hingga pada pertama kali COVID, kita tidak pernah menyangka bahwa masker itu harganya akan lebih mahal daripada nasi padang satu bungkus itu. Kenapa? Karena hari itu Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Oleh karena itu, kita bapak-bapak itu dalam melakukan apapun itu yang diingat oleh Allah. Makanya termasuk ibadah sholat ini. Orang yang sedang sholat dan orang yang sedang puasa, orang yang sedang ada dalam ketaatan, itu lebih membutuhkan kepada kelembutan dan kesabaran Allah daripada orang yang bermaksiat. Kita mohon maaf nih, orang kadang-kadang karena kedekatannya kepada Allah, takarrubnya, itu merasa seolah-olah dia dekat dengan siapa ini? Allah. Seolah-olah merasa bahwa dia itu punya hak atas Allah. Sehingga kita ini kadang-kadang lupa bahwa kita bangun pagi tadi, itu bangunnya juga karena siapa itu? Allah.
Di bumi, buminya siapa itu? Allah. Udaranya Allah. Oksigennya punya. Lalu atas hak apa kita nanti merasa sudah memberi kapling di dalam apa ini? Surga. Maka orang ketika ada dalam puncak ketaatan lupa dengan Allah. Itu sama dengan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu tidak pernah tahu kalau tongkat itu bisa jadi ular. Itu Nabi Musa nggak pernah tahu. Nabi Musa itu ngambil tongkat itu asal-asalan aja, Pak. Karena Nabi Musa itu kan nabi yang suka traveling, Pak. Nabi yang suka apa itu? Jalan-jalan. Maka karena suka jalan-jalan, Nabi Musa itu mengambil tongkat. Itu tidak pernah tahu kalau tongkatnya itu nanti jadi tongkat hebat itu. Dia cuma motek aja dahan pohon itu. Maka oleh Allah kan ditegur Nabi Musa itu di surah Toha itu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Di tangan kananmu itu kamu pegang apa Musa, kata Allah. Nabi Musa jawab, hiya asoya, ini tongkat saya Allah, tongkat biasa aja. Kata Allah, kenapa kamu pakai tongkat? Kata Nabi Musa, atawakka'u alaiha, saya ini Allah kan sering berjalan-jalan. Karena saya sering jalan, kalau saya capek, tongkat ini saya gunakan sebagai penyangga. Kadang saya tidur ya Allah, ketika tidur untuk bangun lebih mudah. Waktu saya bangun, saya bersandar kepada apa ini? Tongkat. Atawakka'u alaiha wa ahuzzu biha ala ghanami. Saya ini kalau pergi kan tidak ada toko-toko di pinggir jalan, tidak ada rest area. Maka saya perlu bawa apa ini? Kambing. Iya, kambing perempuan saya bawa sebanyak-banyaknya. Kalau saya haus, susunya saya perah. Kalau saya lapar, kambingnya saya apa ini? Sembelih untuk saya makan. Karena saya bawa banyak logistik binatang, maka untuk meluruskan barisan, saya butuh sama tongkat ini ya Allah. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Saya ini ya Allah dalam hidup sebetulnya banyak bergantung dengan tongkat saya. Lihat. Nabi Musa saat itu, kata guru saya waktu saya ngaji tafsir, itu lupa untuk mengatakan bahwa saya ini banyak perlunya sama engkau ya Allah, bukan sama tongkat. Tapi karena tongkat ini manfaatnya banyak di jalanan, maka saya lupa bahwa yang memudahkan jalan saya itu Allah. Tapi saya lebih lihat kepada apa ini? Tongkat. Tongkat ini manfaatnya banyak ya Allah. Menopang saya kalau saya capek. Nanti kalau ada buah misalnya, saya mau makan karena terlalu tinggi, maka saya gunakan tongkat saya ya Allah untuk memetik buah. Tongkat ini banyak sekali ya Allah memberi bantuan kepada saya. Lupa Nabi Musa nggak menyebut siapa ini? Allah. Maka itu rahasianya. Kata Allah, alqiha ya Musa. Lihat, Nabi Musa itu disuruh melempar tongkatnya. Ini Nabi Musa, Pak. Nabi Musa ini ketika disuruh melempar tongkatnya, itu Nabi Musa belum pernah berhadapan dengan siapa itu? Firaun. Belum kejadian ini tongkat nanti mengalahkan apa ini? Ahli sihirnya Firaun. Ini masih awal-awal tongkat. Tongkat itu bukan diberi oleh Allah, Musa ini tongkat, nanti kalau ada Firaun lawan kamu. Enggak ada. Ini tongkat betul-betul Nabi Musa ngambil sendiri. Mungkin dari dahan pohon mangga panjang dipotek sama Nabi Musa, dipakai itu sebagai alat bantu Nabi Musa. Maka ketika Allah katakan alqiha ya Musa, Musa itu nanya sama Jibril, kenapa Jibril kok suruh dilempar sama Allah? Kata Jibril, ya lempar-lempar aja. Begitu dilempar, Nabi Musa kaget, Pak. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata jadi ular. Nabi Musa sendiri tuh kaget, kan enggak pernah dikasih tahu sama Allah. Kagetnya apa? Nabi Musa berpikir, ya Allah, tongkat yang saya pegang setiap hari itu ternyata ular. Maka ibu hati-hati punya teman baik-baik, Bu. Ya, tahu-tahu ini temennya ular gitu. Ngaji bareng, ke pasar bareng, curhat bareng, lama-lama suami ibu diambil juga gitu. Ya ini kadang-kadang, Pak, kita tidak pernah tahu toh apa yang kita lihat baik. Televisi itu baik, handphone itu baik, uang itu baik, AC itu baik. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana menggunakannya, AC ini jadi tantangan ketika bangun subuh.
Coba, orang kalau rumahnya panas cepet bangun dia. As-salatu khairum minan naum, enteng bangunnya. Tapi kalau kasurnya empuk, AC-nya lancar, itu tantangan untuk bangunnya apa itu? Berat. Maka di sini nih Nabi Musa itu diingatkan sama Allah. Alqiha ya Musa, lempar kata Allah. Begitu dilempar faidha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba jadi apa ini? Ular. Kata Nabi Musa, Masya Allah, ini tongkat ular Jibril. Ya enggak tahu kata Jibril. Saya juga enggak dikasih tahu sama Allah. Ini jadi ular. Apa kata siapa ini? Kata Allah, khudha. Ambil Musa. Kata Nabi Musa, ya enggak mau saya sekarang ngambil. Karena ini adalah ular. Kata Nabi Musa, saya tidak akan mengambil ya Allah. Karena saya takut dengan ular ini. Tanpa kata Allah, ambil. Kalau kami yang mengambil ular itu karena saya, maka nanti sanu'iduha siratahal ula. Saya akan kembalikan Musa ular ini ke menjadi tongkatmu saat kapan? Saat kamu sudah ingat kepada saya. Lihat. Jadi Bapak hati-hati ini ya. Tongkat yang kelihatan jinak itu ternyata bisa jadi ular. Istri yang cantik dan suami yang tampan, anak-anak yang lucu dan menggemaskan, itu jangan lupa dia punya fungsi yang sama seperti tongkatnya Nabi Musa. Ada kadang-kadang mendatangkan manfaat, tapi tidak sedikit akibat kecintaan yang berlebihan kepada anak, istri, suami, pasangan, keluarga, hidup di dunia ini. Boleh jadi itu nanti yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah sholat subuh, kita alhamdulillah punya akhlak perilaku yang baik, tetapi itu semua harus menundukkan diri kita bahwa sejatinya ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah punya kesombongan atas orang lain, atas kebaikan yang kita miliki. Kalau kita melupakan Allah, nanti kamu akan lihat bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Allah itu memberi orang secara proporsional. Ini satu contoh, Pak. Ya, saya dulu diceritain sama guru saya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama paling hebat dalam ilmu hadis yang mengarang syarahnya Sahih Bukhari. Itu namanya Fathul Bari. Itu yang ngarang itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sepanjang orang belajar hadis, tidak ada ulama yang kehebatannya dalam ilmu hadis itu melebihi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau tinggal di Mesir pada masanya, menjadi ketua daripada qadi yang ada di Kairo, dan tentu secara otomatis itu menjadi imam besar di Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo. Guru saya cerita, satu ketika Imam Ibnu Hajar itu berangkat kemana ini? Ke masjid. Ke Masjid Al-Azhar. Seperti biasa beliau akan menjadi apa ini? Imam, Pak. Waktu sholat apa ini? Maghrib. Begitu masuk ke area Masjid Al-Azhar itu, Imam Ibnu Hajar itu ngelihat ada orang jualan rokok di depan masjid. Ada orang jualan rokok di depan masjid. Maka Imam Ibnu Hajar itu bergumam di dalam hatinya, membuli, tapi pakai apa ini? Hati aja. Kata Imam Ibnu Hajar, ini orang gimana sih? Kok jualan di masjid? Sudah di masjid jualannya juga jualan apa ini? Rokok. Kalau jualan tasbih pantas, Pak. Jualan sarung, jualan peci. Ini jualan apa ini? Rokok. Itu tidak dikatakan itu. Cuma terdetik di dalam apa ini? Hatinya. Ini orang-orang apa, kata Ibnu Hajar? Kok di depan masjid malah jualan apa ini? Rokok. Masuk beliau ini ke dalam masjid nih. Seperti biasa mau jadi apa ini? Imam. Apa yang terjadi? Fanasiyal Fatihah dalam manaqib beliau itu. Apa nasiyal Fatihah? Imamnya lupa tidak membaca Fatihah. Ini tidak pernah ada. Imam lupa baca Fatihah itu nggak ada. Imam lupa surah mungkin, ya. Watin lari ke apa itu? Watini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim illal ladzina amanu, ya, wa amilus solihati falahum, mestinya begitu.
Dia lupa nih, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Ya, itu mungkin, Pak. Itu biasa. Imam khilaf surah itu biasa. Di Al-Baqarah yang panjang itu bacanya bima kanu ya'malun, lupa jadi bima kanu yaf'alun, itu biasa, Pak. Tapi mustahil rasanya ada imam Allahu Akbar langsung surah, ndak baca Fatihah, itu ndak pernah terjadi, Pak. Apalagi ini buat orang alim besar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini begitu sholat Allahu Akbar lupa ndak baca Fatihah. Maka makmum di belakang itu mengingatkan astagfirullah. Imam aja berhenti. Ya Allah, selama ini imam hafal jutaan hadis musnad ila Rasulillah. Jangankan Quran, Pak. Hadis yang sulit untuk dihafal itu jutaan dengan sanadnya marfu. Itu Imam Ibnu Hajar apa ini? Hafal. Maka diulangi lagi Fatihahnya selesai sholat. Kebetulan punya murid yang agak berani. Jadi murid yang agak berani itu manfaatnya besar. Selesai sholat nih, orang berjamaah salaman, ya. Murid ini ngikutin gurunya. Begitu sampai di luar mau masuk ke majelisnya itu, muridnya bilang, "Guru, saya mau tanya sebentar." "Apa?" kata Imam Ibnu Hajar. "Saya mau tanya, guru tadi itu kenapa lupa ndak baca Fatihah itu kenapa?" Nih, kata Imam Ibnu Hajar jawaban standar. Loh, manusia itu kan memang tempatnya salah dan apa ini? Lupa. Lupa itu kan biasa, kata Ibnu Hajar. Biasa guru, kalau buat saya memang kerjaannya lupa tiap hari, kata dia ini. Tapi mustahil buat engkau. Orang yang Allah kasih karunia ilmu sehebat Anda, kesolehan sehebat Anda, tiba-tiba Allah lupakan Anda dari surah Al-Fatihah. Ini tajam muridnya ngomong nih. Pasti guru, karena ada dosa yang guru lakukan. Itu kalau ada murid saya gitu, saya tempeleng, Pak, langsung, Pak. Nuduh gurunya apa ini? Dosa. Ini guru ndak mungkin, ini kejadian luar biasa. Pasti guru pasti punya dosa. Ibnu Hajar itu mikir, Pak, iya juga ya, benar kata murid saya. Saya ini jadi imam di masjid ini bukan sekali dua kali, sudah ratusan, mungkin ribuan kali saya jadi imam. Jangankan Al-Fatihah, surah Quran 30 juz itu saya baca, belum pernah saya lupa dan belum pernah saya salah sepanjang saya hidup. Ini tadi kok bisa-bisanya begitu Allahu Akbar langsung pindah kemana ini? Surah. Bener juga kata murid saya, ini kayaknya ada dosa yang saya lakukan. Maka kata Ibnu Hajar, bener juga kamu ya. Jangan-jangan tadi itu saya lupa Fatihah itu karena dosa. Ayo guru coba. Kata muridnya ini, guru ingat-ingatlah, hari ini saja guru, dari bangun tidur tadi itu sebelum subuh sampai maghrib ini, kira-kira guru ini ada berdosa apa enggak sama Allah? Mikir Ibnu Hajar, ayo kita hitung sama-sama. Kamu kan dari tadi pagi ikut saya bangun di rumah tadi itu kan semalam jam 3 malam. Terus guru setelah bangun ngapain? Tahajud saya, witir. Setelah witir ngapain guru? Keluar, ketemu kamu itu ke Masjid Baitur Rahmah, kan di Pondok Labu, jalan sama-sama kita, kata Ibnu Hajar. Terus ia mau berjamaah ngimami, habis itu saya ngajar hadis. Setelah saya syuruk saya pulang, sarapan jam 7 kan kita mulai ngajar nahwu, ngajar apa sampai menjelang duhur. Habis duhur saya tidur sebentar, mau masuk asar ke masjid. Habis asar tadi ngaji tafsir sama kamu. Kata muridnya, iya ya gurunya, kayaknya guru nggak ada dosa guru. Tapi yakin guru ini kayaknya ada dosa ini. Coba diputar-putar lagi nih, Pak. Coba yang kemarin guru. Jangan-jangan dosanya kemarin ini guru. Diingat, Pak. Sampai berhari-hari Ibnu Hajar tuh nggak ingat kalau dia punya apa ini dosa. Ini orang hebat, Pak. Maka kata muridnya, iya ya guru kan. Nah, ya hidup saya kan sehari-hari dengan kalian. Kalian tahu dari mana saya makan, dari mana saya minum. Ini nggak ada urusan yang syubhat dan yang haram. Kata muridnya, coba ingat-ingat guru. Di sini ingat Ibnu Hajar, Pak. Soal pedagang rokok tadi itu. Kata Imam Ibnu Hajar, ingat saya. Apa guru? Ada satu yang saya ngerasa nggak enak tadi waktu mau masuk masjid. Apa guru? Itu loh, ada orang yang jualan rokok di depan masjid.
Terus saya tanya sama murid saya yang satu seniormu tadi itu siapa? Kok jualan rokok di halaman masjid? Maka kakak seniormu, murid saya yang satu tadi itu ngomong, guru, jangan sembarangan guru, ini waliyun min awliyaillah. Orang yang jualan rokok tuh wali, terkenal di Kairo nih. Kalau ini orang-orang soleh. Kata Ibnu Hajar, hati saya itu ngomong, laukana waliyan ma'aqamahu lahu fi dzakal makan. Kalau betul orang ini wali, masa wali jualan rokok? Wali itu ngajar tafsir, wali itu jadi imam, wali itu zikir, masa wali jualan rokok? Lihat nih, kata Ibnu Hajar, itu kayaknya yang saya ini nggak pas, tapi saya nggak dosa, dia salah. Kenapa dia jualan rokok di depan? Kata muridnya, jadi guru tadi berprasangka buruk ya sama orang. Iya. Dan prasangka buruk saya sebenarnya nggak salah kan, masa jualan rokok di depan masjid katanya. Tapi guru, nggak ada salahnya kan kita tanya dulu sama orang tadi, kan kita nggak tahu kenapa dia jualan di situ, kan tanah lebar, Alfamart banyak, kenapa kok jualannya di situ? Kenapa kita nggak tanya guru? Kenapa kita menghakimi orang sekedar dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, tanpa kita pernah tahu alasan orang tadi? Ibnu Hajar yang sudah kehilangan Fatihah itu Pak, jatuh mental ikut. Benar juga ya, agama begitu, ndak boleh sering berburuk apa ini, sangka. Ayo kita tanya sama orang tadi, jalan Pak. Begitu sampai dia katakan, Maulana Syekh guru, katanya muridnya ini, guru saya imam ini merasa kehilangan apa ini, Fatihahnya, gara-gara dia tidak nyaman melihat kamu ada di depan masjid ini. Kata orang tadi, jadi gurumu ini Ibnu Hajar Qadil Qudot ini, orang alim ini nuduh saya mencuri Fatihahnya, katanya gitu. Kata muridnya, iya, ini gara-gara ngomong gak enak sama anda, beliau ini kehilangan Fatihah. Maka orang itu dengan bercanda Pak, fatish nih, periksa saya, memang ada Fatihahnya, saya colong di sini. Dibuka bajunya Pak, isinya rokok semua. Ada gudang garam, ada di Samsu, di sini lengkap semuanya di jubahnya. Kaget betul Ibnu Hajar. Subhanallah, kamu niat jualan rokok di sini, kok semua rokok ada? Iya, kata dia, memang saya niat jualan rokok. Kata Ibnu Hajar, apa kamu tidak tahu? Berjualan di masjid, area masjid itu tidak boleh. Masjid itu untuk zikir kepada Allah. Kenapa kamu bawa-bawa rokok ke sini dan kamu jual di depan halaman masjid? Kata orang tadi, guru, tenang guru, jangan marah-marah, nanti darah tinggi guru, cepat tua guru. Kata Ibnu Hajar, saya bukan marah, cuman heran saja dengan kelakuan. Ayo dah, kalau guru heran, kenapa guru nggak ikut saja dagang sama saya di depan masjid? Ikut itu Pak, duduk di depan masjid, ikut perilaku orang ini yang jualan apa ini, rokok. Datang satu orang, pergi lagi, biasa aja ini, datang pergi. Setelah orang yang ketiga, kata orang soleh tadi nih yang Ibnu Hajar tidak tahu aslinya, kata orang tadi, kamu mau tahu enggak kenapa saya jualan rokok? Nanti kalau ada orang beli rokok sama saya, nanti kamu ikutin ya setelah dia ambil rokok dari saya. Diambil rokoknya Pak, beli, dibayar, pergi dia. Ya, diikuti oleh Imam Ibnu Hajar dari belakang. Begitu sampai agak jauh dari masjid, orang ini nyalakan rokoknya Pak. Kan dia beli rokok nih. Begitu dinyalakan, muntah Pak. Muntah parah betul, isi perutnya keluar semua. Ibnu Hajar lari Pak. Kenapa? Ini orang kalau mati terlibat saya. Tadi saya duduk di samping tuh orang jualan rokok, lari dia. Sampai depan orang tadi itu di masjid. Rokok apa yang kamu jual? Kenapa? Itu orang habis ngerokok kamu tuh muntah-muntah. Terus kamu lihat apa? Ya saya lari. Kenapa? Kalau dia nanti mati, saya kan terlibat, kata Ibnu Hajar. Oh gitu. Jadi kamu belum nanya sama dia. Udah kalau gitu duduk lagi di sini. Duduk Pak. Datang orang beli. Sekarang kata orang tadi, ikuti dia. Apapun yang terjadi sama orang ini, nanti kamu tanya sama dia. Sama Pak. Beli rokok, beli, dihisap, agak kejauhan, muntah luar biasa. Karena Ibnu Hajar penasaran, selesai muntah ditungguin Pak. Begitu selesai, agak tenangan nih orang, dideketin. Kamu muntah tadi, kenapa? Rokok ini racun. Bukan racun, ini obat. Obat apa? Apa Anda tidak tahu? Semua orang tahu. Kalau ada orang ingin bertaubat, berhenti ngerokok,
Maka orang di Mesir ini tahu, belilah rokok yang dijual sama orang tua di depan masjid di Al-Azhar itu. Asal kamu beli rokok dia, maka sekali hisap itu adalah hisapan yang terakhir, dan kamu tidak akan pernah bisa kembali kepada rokok tadi. Masya Allah. Begitu lihat kayak gini, balik Ibnu Hajar ke depan orang tadi. Dia kata, ya Allah guru, saya mohon maaf. Ternyata Anda jualan rokok tuh niatnya baik. Apa kata orang tadi? Iya, saya tidak dikaruniai ilmu seperti engkau. Kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan membaca ayat Quran. Kamu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan membaca hadis. Kamu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramahmu yang memukau orang. Saya tidak punya itu. Karena saya tidak punya itu, saya sering melihat tetangga saya itu berantem rumah tangganya karena uang suaminya nggak cukup. Dipakai apa uangnya? Dipakai beli rokok. Akhirnya anaknya tidak bisa sekolah. Maka saya kemudian malam hari itu, saya beli rokok sebanyak-banyaknya. Diapakan rokokmu? Saya wirid rokok itu di depan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan rokok yang ada di depan saya ini, ya Allah, itu menjadi rokok yang terakhir yang dihisap oleh mereka yang suka merokok. Mudah-mudahan semenjak mereka merokok rokok saya itu, mereka tidak akan lagi suka kepada apa ini, rokok. Lihat, rokok itu cuma wasilah, itu cuma alat. Tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada siapa ini? Allah. Maka bapak-bapak, hikmah dari ketaatan dan cobaan itu sejatinya buat orang yang mengerti tentang makna agama, itu adalah menghadirkan Allah. Ketika kita sholat, jangan pernah kita punya rasa sombong dan merasa berhak untuk menagih Allah atas sholat kita satu. Yang kedua, cobaan sekeras apapun yang Allah berikan, itu tujuannya cuma satu, Pak. Mengingatkan manusia bahwa apapun yang terjadi itu pasti kalau Anda benar gunakan, itu akan mengembalikan Anda kepada Allah. Satu contoh nih, saya tutup karena tentu ada tanya jawab yang ingin bertanya. Peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita peringati ini, Pak. Isra Mi'raj itu, Pak, itu kan hikmah dari ketaatan dan kesabaran Rasulullah bertahun-tahun menghadapi apa ini, orang Quraisy Mekah. Puncaknya kapan? Menjelang Isra Mi'raj yang namanya Amul Huzni. Sayyidina Rasulullah itu kehilangan dua orang yang seumur hidupnya ini menjadi perisai pembela Nabi. Yang pertama pamannya yang bernama Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah sepeninggal ayah Abdullah dan kakek Abdul Muthalib. Maka Rasulullah itu merasa bahwa Abu Thalib itu ayahnya. Abu Thalib itu yang selalu melindungi Rasulullah dari kekejaman orang Quraisy. Itu pamannya. Yang kedua, istri tercinta Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid ini, yang selalu membela Rasulullah, pertama dengan hartanya, ini yang paling penting ya. Khadijah itu menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah. Itu beda dengan Khadijah Pondok Labu ya. Kalau Khadijah Pondok Labu filosofinya uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri, itu filosofinya Khadijah Pondok Labu. Tapi Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin itu semua kekayaannya itu diserahkan sama Rasulullah. Jadi kata Khadijah, wahai suamiku, ini kekayaan aku. Kamu mau pakai apa saja untuk berdakwah, ahlan wa sahlan, pakai tanpa izin saya. Jadi kalau punya ATM, Pak, itu pinnya dikasih tahu. M-bankingnya sharing berdua. Ya, kalau Sayyidah Khadijah punya tanah di Pondok Indah, itu sertifikatnya dikasih sama Rasulullah dengan kuasa jual, Pak. Bayangin itu. Maka Rasulullah itu dalam berdakwah itu tetap manusiawi. Ada kekayaan yang menjadi support sistemnya Rasulullah. Ada wibawa yang mencegah orang Mekah itu berani menyentuh Rasulullah secara apa ini? Fisik. Keduanya itu diwafatkan oleh Allah pada waktu yang bersamaan. Makanya tahun itu dalam sejarah itu disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Lihat. Begitu dua-duanya meninggal, orang Mekah berani, Pak. Apa kata Abu Sufyan? Hari ini kita usir Bani Hashim.
Hari ini kita usir Muhammad. Hari ini kita usir semua yang ikut Muhammad. Apa yang terjadi? Embargo massal kan Pak. Bapak tahu Nabi Muhammad itu dikeluarkan dari kota Mekah, hidup di pegunungan di Syib Ali, Syib Amir, itu sekitar Mekah itu. Bukan cuma itu, ditutup semua pintu Mekah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kaya, hari itu lapar. Kenapa? Masuk ke Alfamart ditolak, masuk ke pasar ditolak. Kenapa? Muslim, tidak ada transaksi, menderita luar biasa. Di situ Isra Mi'raj datang, kata Allah. Makanya lihat, ayatnya menarik. Bunyinya subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil dengan kata-kata abdun di dalam Al-Quran. Selalu dipanggil pada puncak ketinggian jabatannya. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minin. Itu Nabi dipanggil dengan nabinya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika. Kerasulannya disebut. Atau namanya wama Muhammadun. Kalau ayat tadi Pak mau dirubah diksinya, itu gak ada yang salah. Subhanalladzi asra binabiyhi, tidak salah. Memang yang Isra itu Nabi kok. Subhanalladzi asra birasulihi, memang yang Isra itu Rasul kok. Mau pakai nama Muhammad seperti kebiasaan Allah menyebut Nabi dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak ada yang salah. Memang yang Isra Muhammad, tapi pada puncak ketinggian Rasulullah yang tidak Allah berikan bahkan kepada Ruhul Amin, malaikat Jibril itu tidak pernah Allah izinkan bertemu ila hadratir Rabb di Sidratil Muntaha. Itu Rasulullah naik Pak, itu kan berpisah malaikat Jibril itu. Jadi malaikat Jibril itu dari Mekah kemana-mana sampai Sidratil Muntaha pisah Pak. Kata malaikat Jibril, Muhammad, mohon maaf ini tiket saya tidak berlaku atas ini, tiketnya cuma satu, kamu nih first class ke atas ini, saya tidak. Itu ketika pada puncak itu Nabi tidak disebut dengan kenabian dan kerasulan dan kemuhammadnya, tapi disebut dengan penghambaannya. Subhanalladzi asra bi abdihi, agar semua dari kita itu bisa merasakan Isra yang sama dengan Rasulullah dalam arti substansinya. Bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah, syaratnya cuma satu, bi abdihi, jadi hambanya Allah. Lihat Rasulullah diuji dunia, Nabi tidak mau. Diuji perempuan, Nabi tidak mau. Diuji jabatan, Nabi tidak mau. Yang Nabi katakan, saya ini tergantung Allah. Kalau kata Allah iya, iya. Kata Allah enggak, kata Nabi Muhammad. Karena penghambaannya kepada Allah. Lihat, puncak dari cobaan dan ketaatan itu, kata Allah, orang Mekah tutup semua pintu dunia buat Muhammad. Kunci semua yang ada di bumi ini. Kalau Muhammad ini hamba saya, taat, sabar, teguh, kuat, maka kau tutup semua pintu dunia, saya bukakan buat Muhammad pintu apa ini? Langit. Kapan dibukakan pintu langit? Kalau kita bisa tahu bahwa ketaatan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ujian yang kita rasakan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang mengingatkan kita. Kalau kita bisa mengingat ini semua Bapak dan Ibu sekalian, maka hidup kita itu akan terasa indah, hidup kita akan terasa adem, karena kita selalu melihat esensi ketuhanan pada apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Tentu kalau ada yang ingin bertanya terkait tema-tema ini atau di luar ini yang saya bisa menjawab, tentu dengan senang hati saya akan memberikan jawabannya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin ada yang bertanya, saya persilahkan. Iya Ibu, baik, dengan Bapak dulu satu.
Ada mic-nya? Ada. Oke, Ibu udah pegang. Baik, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa Allah memberi sesuatu, baik itu yang merupakan kesenangan maupun kesedihan, harus kita selalu mengingat mengucapkan hamdalah. Nah, sedangkan kita itu kan manusia biasa, Iya. Iman kita itu turun naik, tidak stabil sebagai manusia biasa. Mungkin banyak ujian-ujian yang kita hadapi, tapi apakah betul ujian yang paling berat adalah ujian di dalam kita mendapatkan kesenangan daripada kita mendapatkan kesulitan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, betulkah kita itu sebagai manusia harus selalu mengingat Allah yang tadi saya tanyakan, yang tadi saya... Bagaimana Ibu? Diulangi lagi yang pertanyaan kedua. Pertanyaannya, maaf Pak Ustaz, iya. Mohon maaf, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga semua amanah Allah? Bagaimana, mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak silakan supaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis ada yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dalam satu hari bertobat 100 kali. Sebetulnya bentuk amalan bertobatnya itu seperti apa ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik, saya mulai. Ini jawabannya. Yang pertama dari Ibu tadi, Allah memberi sesuatu apapun yang seperti saya sampaikan tadi, itu memang untuk kita ingat kepada Allah. Maka Ibu bertanya, apakah mengingat Allah itu lebih sulit ketika dalam kesenangan daripada dalam kesulitan? Betul Ibu. Ada tingkatan manusia yang unik. Orang seperti saya, orang awam ini, ya masyarakat secara umum kayak saya, itu selalu punya prinsip gini Bu. Kalau saya mendapatkan nikmat, saya bersyukur. Kalau saya mendapatkan musibah, maka saya akan bersabar. Ini teori umum, Pak. Kalau dapat uang, bersyukur. Kalau dapat sakit, bersabar. Tapi ada orang yang filosofinya ini lebih tinggi dari kita dibalik. Kalau dapat uang, bersabar. Kalau dapat sakit, bersyukur. Nih, di mana bedanya? Ini beda, Pak. Bedanya adalah mawas dirinya terhadap siapa ini? Allah. Kalau orang nih dikasih uang bisa bersabar, itu orang yang luar biasa. Satu contoh nih. Kalau nanti nih ibu pulang ke rumah nih, begitu sampai di rumah, buka lemarinya, ya, di bawah baju nggak disangka-sangka ibu mau ganti baju, mau masak. Nih pulang dari masjid. Ya Allah, iya ya, saya mau nyuci baju pakai mesin cuci, saya mau ke dapur, mau bikinkan sarapan. Begitu mau ganti baju rumah dari baju masjid, ibu tarik baju rumah nih. Tahu-tahu tuh keluar uang Bu, 100 juta jatuh gitu. Saya tanya sama ibu, kira-kira jadi masak enggak? Enggak. Jadi sholat duha? Enggak. Suaminya diajak ke mall kan, ayo mas kita nggak usah masak nih, kita kenapa loh? Kau punya uang? Wah jangan tanya ini, ya kan? Lihat,
yang asalnya mau sholat duha jadi batal, Pak. Kenapa? Karena uangnya 100 juta nih, lihat. Kita kalau berdoa sama Allah nih, tabungan kita 1 miliar, kan nggak ada tawakalnya, Pak. Tapi kalau di kantongnya tinggal 10.000, kontrakan setengah tahun belum bayar, Masya Allah, itu ya robnya terasa di situ. Lihat. Ada orang itu yang makomnya itu kalau dapat nikmat dia malah bersabar, Pak. Tapi kalau dapat musibah dia bersyukur. Kenapa? Karena orang itu lebih gampang dinasihati oleh musibah daripada oleh nikmat. Lihat nih. Orang kalau dikasih sakit, Pak, itu gampang nyuruh sholatnya. Tapi orang kalau dikasih uang sulit suruh baca Qurannya. Lihat. Maka di sini Ibu, jangan kemudian kita katakan saya ini menderita, Pak, dalam kemiskinan. Orang yang kaya itu sejatinya bisa menderita loh, Ibu. Kenapa? Kalau dia tidak gunakan ini untuk kebaikannya. Mohon maaf, Bapak. Jarak dari rumah orang miskin ke masjid itu kadang-kadang lebih jauh daripada jaraknya rumah orang kaya ke masjid. Tapi orang kaya ini hebat. Ke Kanada bisa. Tapi ke masjid di samping rumahnya itu sulit. Coba lihat. Orang Jakarta nih, dulu waktu ada Pak Ahok, itu bisa Jumatan jalan kaki ke Monas. Sekarang Ahoknya nggak ada, itu Jumatan kadang-kadang pas bandrol betul dia. Allahumma ghufir, baru datang ke masjid ini. Coba lihat. Dulu waktu ada Pak Ahok, Pak, itu ada orang bisa jalan loh dari Tasik itu untuk sekedar Jumatan ke Monas, Pak. Itu jalan nggak terasa. Kenapa? Ada Ahok. Berarti adanya Ahok itu memberkahi, Pak. Buktinya apa? Iya, coba buktinya apa? Umat Islam bersatu. Kapan umat Islam itu bersatu? Karena ada Ahok. Coba lihat itu. Ketika 212 itu di atas panggung itu saya ketawa. Ini orang yang keislamannya nggak ketemu. Yang satu kunutan, yang ini tidak kunutan. Yang satu tahlilan, ini membid'ahkan tahlil. Yang ini cium tangan, yang ini mengharamkan cium tangan. Tapi hari itu gara-gara ada Ahok, nyatu. Berarti Ahok itu musibah apa nikmat, Bang? Nah, lihat nih. Saya mau tanya sama Bapak. Logika kita perbaiki nih, Pak. Bu, Ibu mau masuk surga nggak? Mau. Ibu tahu nggak syaratnya masuk surga? Mati. Ya iya toh. Kita biar sholat, Pak, biar puasa. Kalau nggak mati, nggak masuk surga. Jadi mati itu nikmat apa musibah, Bu? Nah, Ibu mau duluan? Lihat, kita ini, Pak, nggak bisa menjawab mati itu dengan benar. Mati itu apa? Mati itu jalan pertama. Untuk ketemu dengan surga itu mati. Untuk bertemu dengan Rasulullah itu ya mati. Untuk bertemu dengan Allah itu ya mati. Tapi anehnya, kita ini nggak mau mati, Pak. Padahal untuk jalan keabadian ke sana, itu syaratnya mati. Itu manusia. Dan itu manusiawi. Makanya Ibu, orang itu kalau dia melakukan riadoh jiwa yang luar biasa, itu ketika menerima nikmat dia lebih takut daripada ketika menerima penderitaan. Ya nih. Orang yang hatinya dekat sama Allah itu takut kalau dapat uang, masih lebih berani kalau dapat banjir. Kenapa? Karena kalau dapat banjir itu dia pasti melahirkan ketundukan kepada Allah. Tapi kalau dapat uang, kata orang ini, saya takut. Coba Bapak lihat. Semua penguasa yang diabadikan kezalimannya, semua orang yang dapat kenikmatan dunia yang diabadikan oleh Allah ingatannya, itu asalnya orang-orang baik loh. Contoh nih, Korun itu kan orang kaya paling terkenal. Ya, Korun itu bahasa Indonesia kan karun. Coba Bapak lihat di Pondok Labu nih ada orang bangun rumah, digali-gali tanah, nemu emas 2 ember, disebut harta siapa? Harta karun. Padahal Korun nggak pernah ke Pondok Labu, iya kan? Tapi asal nemu uang di dalam tanah, nemu emas perhiasan, disebut harta. Orang kaya yang paling rusak ini dulunya orang soleh. Orang soleh, murid utamanya Nabi Musa, makanya didoakan sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, yang kaya ini harusnya yang ini. Sholat jemaahnya rajin, ngajinya di depan, puasanya lancar. Ini yang soleh, jangan yang maksiat.
Dipanggil sama Nabi Musa nih Korun, kamu siap nggak? Kalau saya doakan kaya, siap. Kalau nanti kamu kaya apa? Wah, tenang. Masjid Baitur Rahmah saya pugar, gitu. Anak yatim saya santuni. Kata siapa? Kapan ngomong ini? Masih miskin, gitu. Dikasih sama Allah kan? Nabi Musa doa, Allahumma kaya betul kok. Apa yang terjadi? Softnya mundur. Biasanya paling depan, lama-lama masbuk. Ditanya sama Nabi Musa, kamu kenapa Korun? Kok sekarang sholatnya di belakang? Macet di bundaran Pondok Indah, ya kan? Saya kan bisa tutup mall dulu, mall Pondok Indah itu saya tutup dulu. Ya ternyata kesininya macet. Lama-lama ndak sholat. Kata Nabi Musa, kemana Korun? Lagi rapat umum pemegang saham, ya kan? Itu sedang macam-macam. Akhirnya lari dia dari agama. Itu dari orang yang apa Pak? Orang yang soleh. Fir'aun tuh kenapa jadi Fir'aun? Ya. Itu bukan dibentuk oleh dirinya Fir'aun sendiri. Yang pertama, Fir'aun itu jadi Fir'aun karena kelamaan jadi pemimpin. Nih, maka orang tuh jadi pemimpin tuh jangan lama-lama. Termasuk jadi ustadz. Ya. Ustadz itu Pak, kalau ceramah terus, kupingnya tipis. Ayo, ada ustadz rajin datang ke acara peringatan Maulid Nabi? Enggak. Dia datang kalau dia apa? Diundang suruh ceramah. Kalau nggak ceramah, nggak datang dia, gitu. Coba lihat, kita ini mau model kayak saya ini alhamdulillah sudah 3 hari ini saya sakit, jadi nggak ceramah. Ini sebetulnya saya mau nggak datang, ini cuma dipaksa sama bapak itu. Jangan harus datang. Saya ini sakit Pak, suara saya ini betul-betul sulit keluar sebetulnya. Saya ini jadi ustadz itu ngerasa kok. Datang belakangan ditunggu orang, ceramah semua mata ngelihat saya, omongan saya didengar. Ya, maka ustadz itu ujiannya Bapak, sulit menerima nasihat orang. Ustadz itu paling gampang nasihati orang lain, tapi paling sulit nasihati diri sendiri. Lihat, kenapa? Karena dididik begitu. Makanya dulu ayah saya, guru saya itu bilang, kamu kalau udah sering ceramah jangan khotib Jumat. Kenapa? Sekali-kali kamu jadi jemaah, dengerin kupingmu itu. Karena mungkin kamu sudah lama terlalu pandai berbicara, tapi boleh jadi kamu tidak pandai untuk apa ini? Mendengar. Kamu bisa menjadi pembicara yang baik, tapi belum tentu bisa menjadi pendengar yang baik. Fir'aun itu Pak, kelamaan. Karena nggak ada pesaingnya. Jadi Indonesia itu bagus lah. Presiden itu dibatasi 2 periode. Kalau Fir'aun tuh nggak ada periodenya Pak, digugat ke MK juga MK-nya dia sendiri gitu loh. DPR-nya dia, MPR-nya dia. Bagus di Indonesia itu ada trias politika. Ya suka nggak suka, bener nggak bener ya lumayan lah ya. Daripada Fir'aun nggak ada trias politika. Itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun tuh dalam hidupnya nggak pernah sakit. Fir'aun tuh nggak pernah sakit, batuk, pilek, apalagi masuk angin, nggak pernah Fir'aun kerokan, ya kan? Ini orang sehat terus, maka sombong gitu loh. Saya kan nggak pernah sakit, nggak pernah merasa butuh pertolongan siapapun. Maka karena seperti ini jadi kayak begini. Makanya ibu tadi benar sekali ibu, bahwa ujian yang terberat itu sebetulnya itu ketika kita mampu ibu. Ya dulu ketika belum mampu itu sedekah berani ibu. Tapi ketika kaya itu kadang-kadang malah disayang-sayang. Kesenangan itu luar biasa, ya. Termasuk suami ibu itu ya. Semakin banyak uangnya itu godaannya itu semakin dahsyat ibu ya. Ya itu semua Pak. Ustadz contohnya, kalau belum terkenal itu diajak kemana aja berangkat. Begitu terkenal aneh-aneh. Ada EO-nya, ada asistennya, ada tarifnya, ada SOP-nya, ada kontraknya. Ini coba lihat. Ustadz sudah kayak artis sekarang Pak, diundang. Ada kontraknya, ada tarifnya, ada nomor rekeningnya, ada DP-nya. Masya Allah. Sudah kayak apa? Kredit Yamaha NMAX Pak, ya kan? Coba kita lihat. Itu kesenangan itu lebih berat dari kesulitan. Yang kedua, cara menjaga amanah. Tidak ada cara yang bisa menjaga amanah itu dengan baik kecuali perasaan ibu. Seperti dulu Kiai Zainuddin MZ Allahumma ghfir lahu itu kasih analogi yang mudah. Hidup itu kayak kita ini tukang parkir Bu. Tukang parkir itu yang valet itu kalau di mall itu megang mobil yang bagus-bagus itu. Tapi tukang parkir tahu mobil ini cuma titipan, harus dijaga. Kalau nanti setelah diparkirkan spionnya hilang, bannya kempes,
yang punya pasti marah. Ini satu. Orang parkirin mobil, Pak, coba di Mall Pondok Indah itu atau di Grand Indonesia itu, mobil bagus-bagus tuh diparkirin sama tukang parkir itu. Iya, tukang parkirnya nggak sombong, nggak belagu. Nanti sore mobil-mobil itu pergi semuanya, tukang parkirnya juga nggak pernah sedih. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Ini penting nih ya. Kalau ibu ingin sukses dalam menjaga amanah, kesadaran ini yang perlu dibangun. Semua ini titipan. Ibu punya anak, itu Allah nitip, Bu. Kalau nanti yang pertama hafal Quran, yang kedua rajin puasa, yang ketiga nolong orang, ringan tangan, nanti yang nitipin ini seneng. Tapi sebaliknya, yang satu kena narkoba gitu kan, yang satu ndak pernah ke masjid, yang satu ndak tahu puasa, yang nitipin marah. Jadi untuk menjaga amanah itu yang pertama kali, Bu, ini menarik, Bu. Amanah itu seakar dengan iman dan aman. Nih, ada iman, aman, amanah. Ini permainan kata dalam bahasa Arab. Kalau belajar ilmu sorof, itu semuanya aslinya 3 huruf, ya, dari hamzah, mim, sama nun. Nanti dirubah-rubah nih sama orang Arab, jadi iman, jadi aman, jadi amanah. Ibu kalau mau sukses menjalankan amanah, yang pertama tanamkan iman. Iman ini bukan iman kepada Allah saja, kepercayaan. Rumah ibu itu amanah dari suami. Ya, sebagaimana bapak nih keluar rumah itu amanah dari istri. Jangan ke warung janda, Pak. Bapak ini keluar rumah itu amanah. Istrinya itu ngelepas bapak pergi kemana-mana itu supaya cari apa itu? Nafkah, bukan cari istri muda. Lihat nih. Maka kalau bapak mau tenang ketika keluar rumah, tanamkan iman. Apa iman itu? Kepercayaan. Ibu dikasih uang sama suami, tahu suaminya pulang sore ada perubahan, ada nasi, ada lauk, anak-anak sehat, maka suaminya percaya kalau uang belanja itu dipakai untuk siapa ini? Untuk anak-anak. Ibu juga gitu, ngelihat suaminya pergi pulang sore keringetan kerja ini. Ya. Maka saya itu, Pak, saya itu jarang di rumah. Kadang-kadang sama istri saya itu nggak ketemu 10 hari. Tapi alhamdulillah istri saya nggak pernah minta video call sama saya. Kenapa? Saya kemana-mana sarungan. Saya nggak punya celana, Pak. Kemana-mana sarungan saya. Biar ke mall nganterin anak saya sarungan. Pergi istri saya ngerapiin di koper, isinya sarung. Maka dengan adanya sarung ini, itu damai betul rumah tangga saya. Kenapa? Kata istri kan tidak mungkin ini selingkuh nonton sama janda. Masa janda deketin saya sarungan? Tidak mungkin, Pak. Walaupun teman saya lebih pintar lagi, titip celana di rumah temannya, kan begitu. Tapi ini namanya iman. Lihat, kalau sudah saling percaya, itu amanah, itu nyaman. Ibu malam-malam pulang dari sini mau ke rumahnya, ada taksi berhenti, dibuka pintunya, supir berubetnya sopan, ngomong sama ibu, "Assalamualaikum Bu Haji, habis pengajian ya?" "Iya." "Antrin saya ya pulang ke Cipete ya." "Ayo Bu Haji, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bu Haji, rezeki saya malam ini." Naik taksinya enak, iya kan? Tapi mohon maaf, Pak, ibu jam malam buka taksi, supirnya serem, Bu, ya kan? Ada tatonya, ada macam-macamnya, ya kan? Ibu kira-kira jadi masuk? Enggak jadi. Kenapa? Karena sudah kehilangan apa ini? Kepercayaan. Maka amanah itu tanamkan kepercayaan. Kalau ibu mau sukses jaga amanah, nyuruh anaknya sholat, ibu sholat duluan. Ini enggak, ibunya tiktokan, anaknya disuruh sholat. Nah, sholat, ibu nggak sholat, tunggu nih, ibu lagi upload status, tanggung, ya nggak akan sholat anaknya. Iya kan? Ibu maghrib azan, hayya 'alas sholah, anteng depan sinetron, anaknya disuruh, anaknya nggak percaya, Bu, sama ibu. Tapi kalau ibu bilang nak sholat, ibunya udah pakai mukena, bapaknya udah pakai peci, atau bapaknya nak ke masjid lah. Kalaupun tidak bisa tiap waktu, minimal maghrib sama apa ini subuh, bapaknya udah ke masjid. Maka anaknya apa itu? Nyaman ke sana. Kenapa? Ada iman, kepercayaan. Kalau sudah ada percaya, aman. Lihat,
Istri saya itu merasa aman. Kenapa? Saya keluar itu tidak ngapa-ngapain. Sebagaimana saya juga merasa aman meninggalkan rumah saya. Kenapa? Anak-anak saya sehat. Saya tanya sama gurunya setiap hari sekolahnya. Alhamdulillah anak bapak datangnya sebelum bel. Anak bapak begini. Maka kalau sudah ada kepercayaan, itu akan melahirkan apa itu? Aman. Jadi caranya ibu untuk melahirkan, menjaga amanah, itu yang pertama iman. Tanamkan kepercayaan kepada semua pihak. Termasuk kepada siapa ini? Allah. Jadi sebelum ibu meminta apapun kepada Allah, pantaskan diri ibu. Memang pantas untuk menerima itu. Ini jangan kita minta jadi presiden, jadi kepala rumah tangga aja nggak becus gitu. Tiba-tiba minta jadi presiden. Ya, ibu dipegangi uang 10 juta saja udah nggak ngaji, gimana dijadikan direktur Danantara kan gitu kan? Bisa lupa segala-galanya. Nah ini yang penting nih ya. Pertanyaan yang terakhir Bapak tadi ini penting sekali. Bertaubat dan bertaubat itu secara sederhana dalam agama itu Bapak diminta untuk melakukan yang namanya istighfar. Nih, ada orang tanya sama Imam Abu Hanifah, "Guru, usaha saya macet. Terus saya minta wirid, guru. Amalan apa yang buat dagangan saya laris?" Kata Imam Abu Hanifah, "Istighfar kamu kepada Allah." Datang orang satu lagi, "Guru, keluarga saya itu sakitnya nggak berhenti-berhenti. Anak pertama sakit, nanti sembuh, anak kedua sehat, istri saya sehat, asisten rumah tangga sehat, mertua saya sakit kok nggak sembuh. Minta guru amalan yang bisa menyehatkan badan saya, keluarga besar saya." Apa kata Imam Abu Hanifah? Istighfar. Yang satu bilang, "Ya Allah guru, saya ini cari rezeki susah banget. Saya dagang es, tahu-tahu hujan mulu. Saya robah gerobak es jadi nasi goreng. Begitu siap dagang nasi goreng, panas tiap hari." Lihat, saya harus apa guru? Istighfar. Itu sejatinya Rasulullah bertaubat banyak-banyak dalam satu hari. Itu bertaubat itu Bapak, Nabi itu ngasih contoh. Nabinya nggak punya dosa, tapi Nabi saja itu beristighfar dan bertobat itu ratusan kali setiap hari. Kita ini mohon maaf, kadang-kadang nggak merasa mengerjakan dosa. Dosa itu kan ada dua Pak. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang kelihatan itu apa? Misalnya tidak puasa, kelihatan makan minum. Tapi ada dosa yang tidak kelihatan apa? Sombong, merasa lebih baik dari orang. Itu juga dosa, karena itu amalan apa itu? Hati. Maka di sini itu urgensinya kita melakukan taubat. Apa kata Quran? Faqultus taghfiru rabbakum. Kamu kata Nabi sesuai dengan perintah Allah, istaghfiru rabbakum. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara. Kalau Allah sudah mengampuni kamu, itu yursilu alaikumus samaa midrara. Rezeki itu akan turun sama Allah itu. Dari manapun yang Allah kehendaki, itu akan datang kepadamu. Kenapa? Yang paling penting itu istighfar. Karena istighfar itu dan doa, itu kunci ibadah. Kita ini kalau sudah minta ampunan, itu tandanya kita ingat bahwa kita ini hamba Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Kalau minta makan mungkin majikan bisa, minta sehat mungkin apotek bisa ngasih obat sama bapak. Tapi ada di dunia ini yang tidak bisa dikasih oleh siapapun adalah ampunan. Begitu bapak memohon ampun kepada Allah, itu adalah pengakuan yang paling dahsyat bahwa saya tidak bisa hidup kecuali dengan Allah. Maka dulu guru saya bilang, orang itu ketika menghadapi kesulitan apapun, hadapi dengan banyak-banyak istighfar. Istighfar yang lahir dari dalam hati, ya Allah, betapa besar khilaf saya, betapa besar dosa saya. Ada banyak dosa yang kita mungkin Bapak tidak merasa itu sesuatu yang besar di dunia, tetapi mungkin itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya jawab. Ada lagi apa sudah kita cukupkan?
Sudah kita cukupkan? Baik Bapak-bapak, mudah-mudahan dari itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meneguhkan keimanan kita, semakin meneguhkan keislaman kita, semakin meneguhkan keihsanan kita. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, memudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Allah menjaga keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya dijaga dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak dituntun oleh Allah untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama buat. Sama-sama.